Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2023D yang beranggotakan Selvi Kusumah Dwi Ambado dengan NIM 013, Salsabila Renita Chandra Nintias dengan NIM 179, dan saya sendiri Gisela Serafina Lukman Mebanua dengan NIM akhir 215. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan praktikum basis data basic SQL dengan dataset e-commerce. Baik, jadi sebelum kita mengerjakan soal yang ada di modul, kita diminta untuk mendownload database e-commerce dan juga membuat database-nya. Nah, di sini kami sudah membuat table dengan create table di sini sejumlah 8 tabel dengan judul customer, geolocation, order items, order payments, order review, order, products, dan juga seller. Nah, di bagian create table ini customer ID ini merupakan atribut yang kita sesuaikan dengan kolom-kolom pada CSV datanya. Dan juga varchar di sini merupakan tipe datanya. Nah, setelah kita membuat tabel yang sudah disesuaikan atributnya dengan file CSV, kemudian kita bisa mengimpor data yang CSV tadi dengan cara klik kanan pada bagian customer. Kemudian di bagian import ini kita memilih sesuai dengan lokasi yang tempat kita simpan filenya. Kemudian kita klik OK, kita klik Open, dan kita klik OK untuk mengimpor datanya. Nah, setelah membuat tabel beserta mengimpor datanya, kita juga menambahkan constraint di sini dengan alter table. Constraint di sini fungsinya untuk menambahkan primary key, foreign key, atau aturan-aturan constraint lainnya. Untuk soal yang pertama, di sini kita diminta untuk tampilkan semua pesanan order ID yang dilakukan pada tahun 2018. Select di sini untuk menampilkan baris dari kolom order ID, order purchase timestamp dari tabel orders. Dalam kondisi order purchase times di antara awal tahun 2018 dan akhir tahun 2018. Saat di run akan memunculkan output order ID dan order purchase time antara tahun awal 2018 dan akhir tahun 2018. Oke, untuk soal yang kedua, di sini kita diminta untuk tampilkan semua pelanggan customer ID yang tinggal di kota yang nama kotanya mengandung kata Rio. Select di sini berfungsi untuk menampilkan baris dari kolom customer ID, customer city. Diambil dari tabel customer di antara dalam kondisi customer city yang mengandung kata Rio. Mengapa di sini kita menggunakan kata persen di belakang? Karena pada tabel CSV-nya setelah kata Rio terdapat kata lainnya. Kemudian di run dan akan menghasilkan output customer ID dan customer city yang memiliki kata Rio, kemudian dilanjutkan dengan kata selanjutnya. Mengapa di sini kita menggunakan R kecil? Padahal pada soal terdapat kata Rio-nya menggunakan huruf R besar. Karena jika kita mengganti kata Rio dengan huruf R besar di awal kemudian di run, tidak, dan outputnya akan kosong. Tetapi jika kita menggunakan huruf R kecil pada kata Rio lalu di run, akan memunculkan output customer city-nya yang mengandung kata Rio lalu dilanjutkan dengan kata selanjutnya. Kemudian untuk nomor 3, kita disuruh menampilkan metode pembayaran yang sering digunakan dan cek apakah metode tersebut memiliki rata-rata pembayaran tertinggi. Nah, yang pertama kita itu pakai select buat milih baris dari kolom payment type, terus kemudian dari payment type itu kita menghitung semua barisnya. Ini count ini untuk menghitung semua baris yang akan disimpan menjadi total transaction. Kemudian kita menghitung rata-rata dari payment value-nya yang kemudian hasilnya disimpan menjadi average payment value yang diambil dari tabel order payments. Kemudian payment type ini dikelompokkan menggunakan group by, kemudian diurutkan menggunakan total transaction dari yang terbesar menggunakan order by. Terus ini kita run.
dan menghasilkan output yaitu tabel payment type, total transaction, dan average payment value. Nah, di sini yang paling tertinggi itu menggunakan metode credit card dengan total transaction 76.000 sekian dan average payment value-nya 163.000 sekian. Yang dimana payment type credit card ini memiliki rata-rata pembayaran tertinggi. Untuk nomor 4, kita itu disuruh menampilkan kategori produk yang dari produk kategori name yang memiliki rata-rata harga produk lebih dari 100. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita memilih baris dari kolom produk kategori name yang berasal dari tabel produk. Kemudian kita menghitung rata-rata harga yang ada pada tabel OI ini, maksudnya adalah order items yang akan disimpan menjadi average price yang diambil dari tabel produk yang diinisialisasikan menjadi P. Kemudian kita joinkan antara tabel order items dan tabel produk, yang dimana produk ID pada tabel produk sama dengan produk ID yang ada pada tabel order items. Kemudian kita mengelompokkan produk kategori name ini ke dalam tabel produk. Kemudian dilakukan halving untuk memfilter average dari harga pada tabel order items yang lebih dari 100. Kemudian kita run dan memunculkan output seperti ini yang berisi produk kategori name dan average price yang nilainya lebih dari 100. Kemudian di soal nomor 5 ini kita diminta untuk menampilkan nama produk yang total jumlah pesanan order item ID-nya itu lebih dari rata-rata jumlah pesanan untuk semua produk. Nah, di sini kita menggunakan main query dan juga subquery di bagian sini. Nah, di main query ini tujuannya adalah untuk menampilkan total jumlah pesanan di tiap kategori. Jadi di sini kita select ini untuk memilih baris dari kolom produk kategori name dari tabel produk, yang kemudian kita hitung jumlah baris order item ID dari tabel order items. Ini maksudnya order items, yang kemudian kita beri nama sebagai total order. Nah, dari select ini kita mengambil dari tabel order items yang kita inisialisasikan sebagai OI. Di sini kita juga melakukan join di sini kita untuk menggabungkan antara tabel products dan juga tabel order items, yang dimana kolom produk ID pada tabel order items itu sama dengan produk ID pada tabel produk. Nah, kita melakukan join ini supaya kita bisa memunculkan produk kategori name, di mana produk kategori name ini itu didapatkan dari tabel produk. Nah, setelah kita melakukan join, kita melakukan group by atau mengelompokkan berdasarkan produk kategori name. Nah, jadi tujuan dari main query ini tuh adalah menghitung total jumlah pesanan di tiap produk kategori name. Nah, setelah itu di sini ada halving. Ini halving digunakan untuk memfilter berdasarkan total jumlah order tadi yang per kategori nama tadi, apakah dia lebih dari rata-rata dari jumlah pesanan untuk semua produk. Nah, di sini kita menghitung rata-rata jumlah pesanan untuk semua produk, kita menggunakan subquery ini. Yang dimana dalam subquery ini kita fokus dulu ke bagian subquery internal di bagian sini, yang dimana dalam query ini kita gunakan untuk menghitung jumlah pesanan dari order item ID, menghitung barisnya, yang kita dapatkan dari tabel order items, kemudian dikelompokkan berdasarkan produk ID. Nah, di bagian sini kita ingin mengelompokkan total jumlah pesanan ini per individu, per produk individu yang kita beri nama sebagai total order. Kemudian di subquery eksternalnya di bagian sini ada average total order. Ini untuk menghitung rata-rata dari total order yang sudah kita hitung sebelumnya di subquery internal ini. Setelah kita mendapatkan rata-rata dari jumlah pesanan per tiap produknya, kita membandingkan di halving ini, membandingkan apakah total jumlah pesanan ini di tiap kategori name ini, apakah dia itu lebih dari rata-rata jumlah pesanan untuk di tiap produk. Nah, kemudian setelah itu kita run kodenya.
Nah, outputnya itu berupa tabel produk kategori name dan juga tabel total jumlah pesanan. Nah, di sini yang muncul itu adalah ini nama produk, maksudnya nama kategori produk yang total jumlah pesanannya itu lebih dari rata-rata jumlah pesanan untuk semua produk. Nah, jadi misalkan kalau kita ingin melihat nilai rata-rata untuk jumlah semua produknya. Nah, di sini nilai rata-rata jumlah pesanan untuk semua produknya yaitu 3,4. Kemudian saat kita run yang tadi, yang kode tadi, ini akan memunculkan total ordernya itu yang lebih besar dari 3,04 tadi. Baik, lanjut ke nomor 6. Di sini kita diminta untuk menampilkan 5 nama kategori produk yang sering dibeli pada tahun 2018. Di soal nomor 1 tadi, kita sudah menampilkan semua pesanan yang dilakukan pada tahun 2018. Nah, di sini tadi, pesanan yang sudah dilakukan di tahun 2018 ini, kita ubah menjadi nama tabelnya orders 2018. Setelah itu, di sini kita ingin menghitung jumlah pembelian per kategorinya dengan cara memilih baris pada kolom produk kategori name pada tabel produk, dan juga kita menghitung baris order item ID di tabel order items yang kemudian kita beri nama sebagai total order. Dan ini kita dapatkan dari tabel order items yang kita inisialisasikan sebagai OI. Nah, setelah itu kita juga melakukan join. Join di sini kita menggabungkan antara tabel order 2018 ini dan juga tabel order items yang dimana pada tabel tersebut ada atribut order ID, pada tabel order items itu sama dengan order ID pada tabel order O18. Tabel O18 ini maksudnya tabel order 2018. Setelah melakukan join yang pertama, kita juga melakukan join yang kedua, yaitu menghubungkan antara tabel produk P dengan tabel order items, yang dimana kolom produk ID pada tabel order items itu sama dengan produk ID pada tabel produk. Ini untuk join ini untuk memunculkan produk kategori name yang didapatkan dari tabel produk. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan produk kategori name pada tabel produk, dan juga kita urutkan order by ini untuk mengurutkan total order yang kita dapatkan untuk menghitung jumlah pesanan per kategori tadi, itu kita urutkan dari yang terbesar descending. Kemudian di sini kita melakukan limit 5, ini maksudnya karena kita hanya ingin menampilkan 5 nama kategori produk saja sesuai dengan soalnya. Kemudian saat kita run, nah outputnya akan berupa tabel produk kategori name dan juga total jumlah order yang dibeli pada tahun 2018. Nah, di sini juga hanya muncul 5 karena kita sudah men-set limitnya ini sebagai 5 saja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.